anaknya untuk menjadi manusia yang baik. Kan bukan malah memperkeruh suasana, memperkeruh masalah. Kan udah tahu saya bandel katanya kan? Ya kan? Nah kalau bandel gimana caranya Dewi Persik gak bandel kan gitu kan? Saya tidak pernah terganggu dan juga saya tidak melihat itu. Itu kan dari anak-anak, dari orang lain. Saya tanggapi aja masa bodoh lah. Kalau orang yang mau berhak begitu, dia berhak. Ya silakan, silakan. Ada IPWL. IPWL itu rumah sakit atau puskesmas yang ditunjuk. Kalau lapor ke sana gratis. Yang kedua gratis, yang kedua tidak dituntut pidana. Enak itu. Polemik penyelesaian perkara kasus Raffi Ahmad memang mengundang tanya di benak publik mengapa SP3 menjadi akhir tuntasnya drama penggunaan obat terlarang Raffi Ahmad. Zat metilon yang menjadi barang bukti toh tak mampu membawa Raffi ke meja hijau. Inikah alasan utama dikeluarkannya SP3? Ini masalahnya begini, kasus narkotika jenis baru itu kita kan punya jurisprudensi. Ya, Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan jarima. Jarima itu dulu belum ada undang-undang psikotropika. Tapi yang bersangkutan dibawa ke pengadilan diterima. Artinya yang itu sebagai jurisprudensi. Kemudian di Lombok, ya kan, kita sudah membawa kasus narkotika jenis baru ke pengadilan. Sekarang sedang sidang. Artinya itu tergantung pada persepsi masing-masing penegak hukum. Ini masih dibahas karena itu kewenangan menteri. Menteri sudah berkoordinasi, sudah koordinasi sama Menteri Kesehatan, yang lain, tapi harus ada kajian akademisnya. Kajian akademisnya inilah yang sekarang sedang dilaksanakan. Kalau ini selesai, gampang memasukkan itu, tinggal tanda tangan Menteri Kesehatan saja. Kemungkinan dikeluarkannya SP3 atas perkara Raffi bisa jadi pertanda bahwa Raffi makin menjauh dari aroma pengadilan. Namun Raffi masih belum bisa tersenyum lebar karena artis papan atas ini tetap dikenakan wajib lapor pada kepolisian. Itu artinya Raffi tetap berada di bawah naungan hukum hingga di 7 bulan pasca penangkapan dirinya. Jika harus wajib lapor seperti ini, sebenarnya seperti apa status Raffi di mata hukum? Masih menunggu, jadi dalam proses. Jadi penyidikannya nggak berhenti, tapi sedang proses. Ya kan? Ya adalah seminggu. Ya kan? Saat kita terpuruk itu kita nggak butuh, bukan butuh bantuan uang dari teman, enggak, sebenarnya spirit, semangat dari teman, yang dari sahabat-sahabat, dari keluarga, yang nggak usah mereka ngucap, mereka datang aja lihat muka kita gitu loh saat kita lagi terpuruk. Waktu itu saya lagi dijenguk, itu dorongan semangat yang besar buat saya. Ternyata saya nggak sendirian. Wah, ternyata nggak, hidup kita nggak cuma sampai di sini. Mungkin keterpurukan yang kemarin itu merupakan sebuah sentilan yang kecil untuk kita bisa pecut diri kita lagi, introspeksi untuk bisa lari lebih kencang lagi dari kemarin. Beralih dari Raffi Ahmad, inilah perseteruan yang terjadi di penghujung tahun 2013 yang menyeret nama pedangdut Dewi Persik. Sebuah kisruh yang lain dari yang lain. Tapi inilah yang terjadi dengan DP yang beberapa waktu lalu datang ke kediaman Umi Zubaidah dan di sana pula terlihat pemandangan DP membawa beberapa telur. Yang kemudian dari telur itu Umi Zubaidah memecahkannya dan mendapati beberapa benda-benda tak masuk akal seperti silet yang ada di dalamnya. Lalu benarkah jika kedatangan DP ke kediaman Zubaidah menjadi pertanda bahwa dia memang menderita sakit? Lalu kenapa soal telur jadi ribut besar seperti ini? Masalahnya tuh sebulan yang lalu saya datang di acara talk show, kemudian diundanglah si Umi ini gitu loh. Nah, Kak Ima bilang begini, yang konon katanya Dewi Persik ini sakit karena ilmu misterius, karena terkena sakit misterius gitu ya, atau yang dikatakan santet. Sampai Dewi itu berobat ke mana-mana, katanya Ima. Nah, terus saya langsung meluruskan, siapa yang berobat kemana? Saya tidak pernah berobat kemana-mana gitu loh. Nah, tiba-tiba langsung datanglah bintang tamunya itu si Umi Zubaidah gitu loh.
Masalah Umi Zubaida adalah saya tidak berobat, tapi saya diobati. Itu karena saya diundang, itu aja. Itu aja udah pokoknya diundang. Saya udah bilang sayang, kalau Umi pengen mengubah dari media apa, itu kan cuman media. Kalau dokter punya alat ronsen, ya Umi cuman melihat punya media telur yang sangat alami. Ya, kalau pakai jeruk, medianya saya nggak bisa masuk. Padat, ke dalamnya di mana? Satu-satu jalan yang paling mudah dijangkau orang itu telur. Tapi bukan telur itu menyembuhkan, untuk mengeluarkan sesuatu benda, penyakit yang ada kalau ketemu. Enggak juga seluruh pasien Umi itu harus diambil. Enggak juga. Ada yang dia bawa telur sampai 2 kilo. Seperti juga Bu, enggak cukup. Saya bilang kalau narik itu udah kankernya, kelenjarnya udah 20 cm. Dari soal sakit tidak sakitnya DP, masalah berkembang ke hal lain, yakni soal bohong dan tidak bohong. Sebab di satu sisi DP merasa dibohongi, sementara Umi Zubaida mengaku tidak ada kebohongan apapun dalam hal ini. Itu saya bilang, itu bisa semuanya bisa terjadi kalau orang mau bohong. Kalau Umi bilang orang bawa sendiri telur sayang, semua orang beli, kalau nggak bawa itu beli telur di warung. Kalau siang, masih jam sekarang juga masih bisa telur dari warung. Bawa ke rumah. Sampai ke Umi kan di depan mata dia, kita pisah obat. Yang megang harus ada orang dia. Nggak boleh orang Umi. Dia pegang, gimana Umi mau megang koma leher di sini kan Umi? Ya pegang orang dia, pegang dulu. Nanti kalau drek ada udah terasa berat, Umi cepet tekel. Kan bunyi tak, Umi tekel, takut pecah. Takut kalau ada sebangsa virus, kuasa apa kan kasihan dengan orang yang megang. Gimana lagi sayang kira-kira? Ya aku merasa dirugikan bahwa seolah-olah aku tuh gak berterima kasih kacang lupa kulitnya. Apa iya saya kacang lupa kulitnya? Hanya saya tuh orang satu. Saya tuh kalau gak suka sama orang, karena orang itu mungkin memanfaatkan saya, dan saya tuh tipikalnya harus banyak belajar sabar gitu. Karena saya tuh gampang murka. Saya sifatnya kayak gitu Mas. Tapi kalau orang itu sudah memanfaatkan saya, mau pakai kerudung kayak mau pakai apa, kalau saya ibaratnya itu nggak banyak belajar sabar, banyak mendengar apa kata orang tua saya mungkin lebih murka dari ini. Nasi sudah menjadi bubur, tapi bukan berarti kisruh DP dengan Umi Zubaida tak bisa diselesaikan. Artinya masih ada celah bagi mereka untuk duduk satu meja, berdamai atau apapun namanya, yang penting tidak ada lagi aroma permusuhan. Masyarakat udah bisa menilai kok. Apalagi polisi ku sering bawa dukun loh Mas, udah ditangkap Mas, apalagi Banyuwangi. Ya kan, makanya kalau misalkan kayak gitu-gitu ya saya balik lagi. Saya rasa ya Umi bisa lebih bijak lah. Saya juga nggak mau dipanas-panasin ini, dipanas-panasin itu. Karena saya kan percaya beliau itu sebagai seorang ibu yang harusnya menuntun anaknya untuk menjadi manusia yang baik. Kan bukan malah memperkeruh suasana, memperkeruh masalah. Kan udah tahu saya bandel katanya kan, ya kan? Nah kalau bandel gimana caranya Dewi Persik gak bandel kan gitu kan? Saya tidak pernah terganggu dan juga saya tidak melihat itu. Itu kan dari anak-anak, dari orang lain. Saya tanggapi aja, masa bodoh lah. Kalau orang yang mau berhak begitu, dia berhak. Ya silakan, silakan. Pemirsa Seleb on Cam, libur sekolah identik dengan kegiatan pelesiran ke tempat yang menyenangkan. Seperti Andre Taulani yang mengajak kedua buah hatinya, Dio dan Kenzi, mengisi liburan sekolah dengan pelesiran unik. Kenapa unik? Sebab Andre tidak mengajak anak-anaknya ke pantai atau menyambangi mall. Namun penyanyi yang pandai melawak ini justru membawa kedua anaknya ke sebuah pameran mobil antik. Pemirsa Seleb on Cam, agak sedikit mendung tapi kayaknya enak cuacanya. Mudah-mudahan nggak hujan. Hari ini nggak kebetulan. Saya cuma bertiga aja nih sama yang cowok-cowok karena anak saya yang perempuan ikut mamanya. Nanti malam baru kita Dio nanti malam baru kita ketemuan di tengah-tengah. Ajis juga males gitu. Ngapain saya ngajak Ajis? Anak saya bukan, ngapain saya ajak? Jadi mendingan saya ajak anak saya gitu. Oke pemirsa, kalau begitu kita siap-siap udah mau jalan nih. Ikutin aja terus seharian ini pasti dijamin seru banget karena katanya ada mobilnya ex-nya Pak Karno juga di sana.
Dunia anak-anak adalah dunia bermain, seperti halnya Dio dan Kenzi yang tetap saja bermain meski berada di pameran sekalipun. Lihat saja bagaimana dua jagoan kecil Andre ini bersenang-senang bermain, sementara sang ayah sibuk memperhatikan jajaran mobil kuno yang dipamerkan. Dan inilah kebersamaan kakak beradik itu yang terekam kamera tim Celeb On Cam.